Ya, dunia pendidikan tanah air tengah dirudung beragam masalah yang berkaitan dengan kekerasan. Mulai dari tragedi peledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading hingga sejumlah kasus perundungan alias bullying yang terjadi di sejumlah sekolah. Ironinya, dari seluruh kasus dan tragedi, para korban dan pelaku ini adalah anak-anak remaja yang merupakan siswa sekolah. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada generasi muda saat ini? Kita simak laporan khas redaksi. Hingga Rabu pagi, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 ini masih dilakukan secara daring atau secara online. Dan nantinya, rencananya jika trauma psikologis para siswa ini sudah dipulihkan, maka kegiatan belajar mengajar baru bisa kembali dilakukan. Trauma ini adalah sisa dari tragedi peledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang pelakunya adalah anak berhadapan dengan hukum berinisial F. Sebuah ironi ketika F, anak berhadapan dengan hukum ini, adalah salah satu dari siswi sekolah tersebut. Belakangan aksi nekat F yang tidak masuk di akal sehat ini pemicunya adalah dendam, merasa tertindas, hingga tidak ada yang peduli terhadap dirinya. Diketahui F berasal dari keluarga broken home. Dari awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu ya. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Bicara soal dendam dan rasa tertindas di lingkungan sekolah ternyata tidak hanya dirasakan F. Meski polisi tidak menyebut apa akar dendam F adalah bullying, namun perasaan tertindas yang dirasakan F ternyata banyak dialami sejumlah siswa, khususnya korban perundungan alias bullying. Yang belum lama viral adalah aksi perundungan di sebuah sekolah menengah pertama negeri di Blora, Jawa Tengah. Seorang siswa dirundung dianiaya oleh puluhan siswa lain di kamar mandi sekolah. Pengelola sekolah membenarkan aksi perundungan ini dan polisi turun tangan memanggil puluhan siswa yang terlibat untuk mendapatkan bimbingan. Menurut keterangan yang dihimpun oleh sekolah, itu asalnya adalah kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu tidak selesai. Hanya ada oknum dari teman-teman yang istilahnya memprovokasi, ngompori. Lalu mengapa aksi perundungan di dunia pendidikan berulang kali terjadi? Psikolog klinis dari Sanodok Klinik Surabaya, Cindy Tupan mengungkapkan, rasa dendam yang didera korban perundungan ibaratnya menjadi api yang bisa memicu para korban berubah menjadi pelaku kekerasan. Cindy pun mendesak para pelaku bullying diberikan sanksi tegas agar memberikan rasa keadilan bagi para korban dan aksi bullying yang terus terjadi bisa dihentikan. Kalau level sekarang saya rasa jelas belum cukup ya, karena pemberitaan kemudian dibuat menjadi viral itu jauh lebih besar daripada penanganan kepada korban dan kepada perilaku bullying itu sendiri. Jadi yang ada sekarang itu masih banyak penanganannya dilakukan oleh keluarga korban saja, entah itu membawa korban ke psikolog, kemudian menemani korban, tetapi dari pihak instansi belum ada penanganan yang benar, penanganan yang kuat untuk mencegah dan untuk memberikan konsekuensi terhadap pelaku bullying. Perundungan yang awalnya dilabeli sebagai bentuk kenakalan anak-anak, kini terbukti membawa dampak yang serius bagi kesehatan mental, fisik, bahkan masa depan korban. Data JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ada kenaikan tajam kasus bullying yang di tahun 2023 ada 285 kasus dan di tahun 2024 meningkat menjadi 573 kasus. Pun data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat 3.800 kasus perundungan di tahun 2023 yang terjadi di lingkungan pendidikan.
Tim Liputan CNN Indonesia.